tanamannya adalah anak cucu keturunan. Yang melanjutkan itu beliau. Kita udah terima tanam, udah menanam, dilanjutkan lagi beliau nanti. Beliau yang melanjutkan, beliau yang meneruskan, maka jangan lupa untuk mendoakan anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita salih salihah, mulia dunia akhirat, ahli ruku, ahli sujud, menjadi penerus perjuangan amal salih orang tuanya. Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ya Allah, dari semua doa yang hamba pinta, terimalah doa dan permintaan hambamu ini. Rabbana ya Allah, taqabbal du'a, terima doa-doa hambamu ini. Salah satu amalan mulia yaitu membangun masjid. Dan masjid pun ada puncak masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Dan Ka'bah, setelah Ka'bah itu agak sedikit rusak sebab karena banjir bandangnya Nabi Nuh alaihi salam, maka Ka'bah itu dipugar kembali. Siapa yang memugar Ka'bah? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan putra beliau Nabi Ismail, dipugar lagi. Jadi kalau kita membangun Masjid Muhammad Al-Fatih, kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun Masjidil Haram, Ka'bah salah satu di dalamnya. Tentu beda jamaah. Itu masjid yang paling mulia, sampai hari ini pun tetap dipakai untuk sholat, tawaf, ibadah. Mungkin beberapa waktu yang lalu aja ketika corona sepi, tapi secara jumlah jelas sana rame dan tidak pernah sepi. Maka setiap kali orang berputar tawaf, pahalanya mengalir kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Setiap kali ada orang ruku sujud, pahalanya mengalir kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Setiap ada yang baca Quran di Masjidil Haram, pahalanya ngalir diantaranya kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika seseorang itu membangun masjid, yang sama-sama kita tahu hadirin, di antara bangunan yang paling mulia tentu Masjidil Haram. Yang kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Setelah bangun masjid, apa yang didoakan? Beliau berdoa dengan kalimat doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi setiap amal salih baca doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, atau Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah perkenankanlah doa-doa kami. Lalu ayat yang ke-41, Rabbana gfirli wali walidai, ya Allah ampunkanlah kami dan ampunilah kedua orang tua kami, dan ampunkanlah juga walil mu'minin, orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada saat dimana engkau kumpulkan kami pada hari perhitungan, yaitu hari hisab. Yaumul hisab nyata adanya, hari perhitungan itu nyata adanya. Di dunia, kalau kita diintegrasi atau diinterogasi sama pihak-pihak berwenang, lalu diaudit uang yang kita terima dari mana dan kemana dia berputar, gimana cara memperoleh harta tersebut, dengan cara jujur ataukah bagaimana, sudah cukup membuat kita pusing saat kita diaudit. Apalagi nanti kalau kita di akhirat, dan di akhirat adalah audit yang tidak akan pernah meleset walau sebenang. Diaudit semuanya hadirin. Apalagi kalau berkaitan sama kewajiban yang Allah perintahkan, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang kelima, pergi haji bila mampu. Allah esok akan audit kita satu persatu. Kita yang gak haji, itu beneran karena kita gak mampu,
Atau karena kita tidak memprioritaskan haji dalam list hidup kita, besok diaudit sama Allah. Allah kasih uang dari kita baligh sampai umur kita hari ini 40, 50, 60. Allah audit semua. Dari kita baligh, dari saat kita kemudian bisa mendapat uang sendiri, sampai umur kita hari ini, Allah audit semuanya. Berapa juta yang sudah Allah bagi dalam hidup kita. Jadi nggak ada yang bisa ngeles, ya Allah tapi kan saya ada kebutuhan. Kalau kita ngikutin kebutuhan, setiap hari selalu ada kebutuhan. Cuman ini antara jujur atau nggak jujur, antara mau atau nggak mau. Kalau seseorang memprioritaskan sesuatu, apapun yang terjadi akan sampai jemaah. Allah audit besok uang kita seberapa, harta kita seberapa, tanah kita di mana aja, aset kita apa aja, propertinya ada di kota mana aja, nilainya berapa, totalnya kalau dirupiahkan berapa, diaudit semua sama Allah. Jangan dikira nggak diaudit. Lalu kita bilang, ya Allah tapi kan saya nggak mampu. Rumahnya ada, tanahnya banyak, pohon durennya nggak kehitung. Terus dia bilang nggak mampu, dia nggak berangkat haji, besok diaudit sama Allah. Diaudit. Yauma yakumul hisab. Akan ada hari di mana Allah hisab, Allah audit satu persatu, one by one. Kita nih kalau mau jujur hadirin, sebenarnya bisa satu persatu, one by one. Kalau kita mau jujur dengan rezeki yang Allah sudah kasih sama kita dari awal, bisa. Tapi kita nggak jujur. Tapi kadang kita pura-pura. Padahal Allah kasih rezeki yang luar biasa sama kita, tapi kadang kita nggak jujur. Maka hati-hati sama yauma yakumul hisab. Akan Allah datangkan satu hari di mana Allah hisab kita semua, Allah audit. Handphone dipakai untuk apa? Harta dipakai untuk apa? Kendaraan dipakai untuk kemana? Kesehatan digunakan untuk apa? Sehatnya dulu waktu di masa muda. Waktu masa muda kita pakai untuk apa nih? Sampai kok, mohon maaf, usia sudah senja tapi Quran pun masih belum bisa kita baca. Memang hadirin, nggak ada kata terlambat dalam belajar. Tapi kan nanti Allah hisab dulu masa mudanya kemana aja, sampai di usia senja kita belum bisa. Nggak apa-apa hadirin, nggak ada kata terlambat. Ayo kita belajar, walaupun usia kita sudah terbilang senja. Ambil Iqra, belajar. Jangan sampai nanti ketika diaudit, umur kita tuh habis untuk hal-hal yang nggak Allah ridhoi, nggak Allah sukai. Karena semuanya pasti akan Allah audit. Malaikat itu catatannya nggak akan pernah keliru. Manusia mungkin lupa nyatet, lupa nulis, lupa kasih note, lupa memberi footnote. Tapi auditnya Allah tuh jalan sesuai sebagaimana apapun yang pernah kita amalkan. Yauma yakumul hisab. Sekarang audit. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Maka pintar-pintarlah Anda, saya, kita semua mengaudit diri kita sebelum nanti kita diaudit sama Allah. Pintar-pintar kita mengaudit diri kita sebelum nanti kita diaudit sama Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam bahasan Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah seluruh kaum muslimin, ampunilah seluruh kaum mukminin yauma yaqumul hisab. Dan hisab kami ya Allah dengan hisab yang ringan. Hisabai yasira,
minta supaya kita dihisap dengan hisap yang ringan. Hisap berat jemaah. Yang punya gamis banyak dihisap, yang punya tasnya banyak dihisap, yang punya sendal banyak, sepatu banyak, sarung banyak, itu semuanya akan dihisap. Makin banyak harta yang Allah titipkan padanya, makin panjang hisapnya seorang hamba. Yauma yakumul hisab, dia akan terus berdiri pada hari hisab. Yaumul hisab, pada hari perhitungan dia terus berdiri dan tidak akan bergeser sebelum pertanyaan demi pertanyaan selesai dia jawab. Kalau kata Nabi SAW, diantaranya adalah Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan pernah bergerak kakinya seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'alu an arba, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang usianya, dipakai untuk apa selama ini dia diberi usia. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, dipakai untuk apa ilmunya selama ini. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, min aina iktasabah, dapat dari mana harta tersebut, wa fima anfaqah, dan kemana dia infakkan harta yang dia peroleh. Yang keempat, wa an jismihi, tentang seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, fima ablah, kemana dia gunakan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kalau seorang hamba itu bisa jawab, Allah izinkan hamba itu melenggang ke step berikutnya. Tapi kalau di situ aja udah nggak bisa jawab, dibongkar semuanya, diaudit secara sempurna, uangnya dari mana aja, hartanya di mana aja, dipakai untuk apa aja, ada nggak yang dipakai untuk menolong agama Allah, ada nggak yang dipakai untuk memaksiati Allah, ada nggak, semuanya itu diaudit sempurna. Yauma yakumul hisab, di hari dimana besok semua manusia itu dihisap dengan hisap yang nyata, tanpa pernah keliru walau 1 benang, nggak ada kekeliruan walau 1 senti. Hasibu qabla an tuhasabu, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, pandai-pandailah menghisap dirimu sendiri sebelum engkau nanti dihisap oleh Allah. Dicek lagi, gamis-gamis mana yang kiranya udah jarang dipakai, sedekahin. Sandal-sandal mana yang kiranya jarang digunakan, sedekahkan. Tas-tas mana yang kiranya ini benar sudah nggak dipakai lagi, mending dikeluarkan. Yang kita pakai dan kita butuhkan paling 7 sampai 14, berbilang antara 7 hari sampai 14 hari maksudnya. Lalu kita punya ribuan baju, apakah semuanya dipakai? Tidak. Jemaah punya tas 1 kodi 20 pieces, apakah 20-20-nya terus dipakai setiap hari ganti, atau biasanya kita kalau udah seneng pakai tas itu, kita akan pakai sampai tas itu rusak. Biasanya yang pertama gonta-ganti, atau yang kedua sekali seneng pakai sampai rusak. Biasanya pakai terus. Terus 19 sisanya kalau kita punya 20 kodi, dipakai untuk momentum-momentuman aja. Apakah besok dibiarkan sama Allah dan tidak ada hisapnya? Nggak mungkin, pasti dihisap. Kendaraan pasti dihisap, aset pasti dihisap. Yauma yakumul hisab. Hisab, Allah hitung, perhitungannya detil, perhitungannya sempurna. 100 perak tetap akan dihitung, 100 perak dihitung sama Allah. Dulu kamu memperoleh gajimu di bulan A 1 juta, di
Di bulan B 1 juta, di bulan C 1 juta. Kemana saja 1 juta itu teralokasikan? Detil, ada catatannya. Kita mungkin lupa, tapi Allah enggak. Kita mungkin lalai, tapi Allah enggak. Kita mungkin bisa ngeles, tapi ya Allah saya waktu itu begini-gini. Kita mau berkamuflase, tapi dia lupa. Allah nggak bisa dia tipu. Manusia bisa. Berapa mas penghasilannya? Aduh, saya mah sebulan cuma 500.000. Dia bisa bohong di depan manusia. Penghasilannya 1 juta, tapi dia berbohong bilang 500.000 supaya nggak dipinjemin uang. Karena kalau biasanya uang terlihat agak banyak, tok, assalamualaikum, boleh pinjam 100? Dibilang 500.000, tapi kan Allah nggak bisa dia bohongi. Manusia bisa, tapi kan Allah nggak bisa. Allah hisab sempurna. Dan hadirin, usia-usia makin senja, sudah harus buat kita makin memprioritaskan apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Usia kita sudah senja, harusnya kita makin bisa memprioritaskan apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Harus bisa memprioritaskan sesuatu. Kalau kemarin kita bisa menghabiskan uang 1.500.000 untuk ke Karimun Jawa, kenapa nggak bisa menabung 1.500.000 dengan nominal yang sama untuk memenuhi panggilan Allah? Kalau dia bisa refreshing ke Jogja, menghabiskan uang sekian juta, kenapa nggak hal yang sama dia tabung berdua untuk pergi haji bersama pasangan tercinta? Dia bisa menabung untuk membeli sesuatu yang harganya cukup lumayan terbilang mahal. Kenapa kok nggak bisa untuk mengindahkan apa yang Allah suka? Di antaranya rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang kelima menunaikan haji. Besok Allah audit, apakah kita nggak takut? Besok Allah hisab, apakah kita nggak ngeri dengan hisabnya besok kita? Ternyata kita dibilang mampu dan sudah masuk kategori mampu, tapi kita lupa prioritas hidup kita apa. Makanya hadirin, prioritaskan dalam hidup. Masukkan ke bucket list yang paling nomor 1. Sebelum kita upgrade handphone, upgrade motor, upgrade mobil, beli helm kesayangan dengan harga jutaan, beli tas yang sangat diidam-idamkan dengan harga jutaan, beli kendaraan yang lebih powerful lagi, beli tanah lagi, beli rumah lagi. 1, berhaji. Wajib bagi yang mampu. Iya, mampu. Wajib bagi yang mampu. Terus apakah Anda dikategorikan nggak mampu? Anda punya mobil, Anda punya tanah di mana-mana, Anda punya aset, lalu Anda nggak berhaji. Terus Anda bisa bilang, maaf Allah, saya nggak mampu. Apakah terus bisa kita berkelit di hadapan Allah? Maaf ya Allah, saya kan nggak mampu. Sedangkan itu rumah berjibun, itu mobil, kendaraan yang mewah ada, itu handphone harganya pun mahal. Terus kita bisa berkelit gitu di hadapan Allah, maaf ya Allah, saya kan bukan orang mampu. Gak bisa hadirin. Yauma yakumul hisab. Ada hisabnya. Ada hisabnya. Ada hisabnya semuanya. Lanjut. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah. Jadi jangan kita kira Allah itu lengah. Amma, atas apa-apa, ya'maluz zalimun, orang-orang zalim tentang yang mereka lakukan. Jangan kita sangka, ya Allah kok nggak ada balasannya sih bagi orang yang zalim. Jangan kita kira, ya Allah mana nih kezalimannya kok belum dibalas. Jangan kita sangka jemaah, Allah itu lengah, Allah itu lalai, Allah itu lupa dari kelakuannya orang-orang yang zalim. Tidak. Innama yuakhiruhum
Tapi Allah itu kadang mengakhirkan, menangguhkan liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai pada hari di mana nanti membuat mereka terbelalak dengan apa yang mereka pernah lakukan. Jadi orang zalim, kok ada ya orang sezalim itu tapi hidupnya masih melenggang enak? Kok ada ya orang sezalim itu tapi hidupnya masih santai? Kok ada ya orang sezalim itu tapi rezekinya makin berlimpah, makin berlimpah, makin berlimpah? Kok ada ya orang sezalim itu tapi kok luar biasa banget, dia dapat ini, dapat itu, dapat nikmat ini, dapat nikmat itu? Apakah Allah tinggal diam melihat kezaliman yang dia lakukan sama kita, sedangkan dia makin kaya, kita yang terzalimi makin nelangsa? Ini jawabannya. Wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka, jangan kalian menduga Allah itu lengah dari perilaku orang-orang zalim. Allah nggak lengah, hadirin. Allah pantau. Pemantauan Allah detil. Kamu zalim, lalu orang yang zalim itu dibiarkan. Mau dilihat, Allah sukanya tuh hambanya taubat, Allah suka hambanya yang kembali. Tapi kadang orang zalim gak ngerasa bahwa itu diberi kesempatan dari Allah untuk dia kembali. Sebenarnya kan dia lagi ditunggu nih, ayo. Allah tuh lebih suka hambanya yang kembali lagi, jamaah. Makanya ketika kita berbuat maksiat gak langsung diazab. Karena sebenarnya Allah tuh suka kita tuh taubat, zikir, istighfar, kembali sama Allah. Makanya pas kemarin-kemarin kita ini maksiat, atau hari ini pun kita masih maksiat, Allah gak langsung timpah dengan azab. Karena Allah sukanya, ayo hambaku deh kamu tobat, ayo kamu kembali deh. Allah gak suka langsung ngazab gitu, Allah gak suka. Karena rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Allah gak suka, hadirin. Allah gak suka langsung azab kita gitu, gak suka. Allah rahmatnya lebih luas. Karena rahmatnya Allah lebih luas, makanya Allah lebih condong kepada menangguhkan, memberi keakhiran, supaya kita nih kembali. Kemarin kita zalim, ayo kembali. Kemarin kita salah, ayo kembali kepada Allah. Kemarin kita keliru, ayo kembali kepada Allah. Bukan langsung dipapras, diazab gitu, enggak. Saking baik, saking maha baiknya Allah. Makanya jangan kita ngira kalau orang zalim itu dibiarin zalim itu berarti Allah lagi membiarkan mereka. Nggak ada yang dibiarin. Allah itu mantau, hadirin. Cuman kalau kezalimannya tambah parah, bukan bertaubat, setelah dikasih kesempatan bukannya bertaubat, lalu kemudian dia memperbaiki diri, tapi kalau dikasih kesempatan malah makin maksiat, ya nanti kena ke ayat ini. Innama yuakhiruhum, dan Allah akhirkan azabnya, liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai-sampai nanti Allah membuat matanya terbelalak, syok, kaget, karena ngelihat azab yang memedihkan hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita dari azab. Allah masukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Allah masukkan kita dalam syurga Firdaus. Allah masukkan kita dalam syurga Firdaus. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mereka datang tergesa-gesa dengan mengangkat kepala mereka. Tidaklah berkedip-kedip kepala mereka dan mata mereka. Wa af'idatuhum hawa. Sedangkan hati mereka kosong karena melihat azab yang datang. Terbelalak matanya, tak bergeming kepalanya, tak berkedip matanya, hati mereka kosong melihat azab yang datang sekonyong-konyong. Ayat ke-44. Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang zalim berkata, ya Allah, berikan kami kesempatan kembali ke dunia walaupun hanya sebentar saja. Niscaya kami akan kembali mematuhi seruanmu ya Allah, dan kami akan mengikuti rasul-rasulmu ya Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, bukankah dulu di dunia kamu telah diberi kesempatan dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan binasa? Lalu kamu malah sombong dan congkak sama apa yang Allah berikan. Ini ayat 44 tuh mereka bilang gini, hadirin. Fayaqulul ladzina zalamu, dan berkatalah orang-orang yang zalim, Rabbana
Ya Allah, tolong ya Allah, berikan kami kesempatan untuk hidup di dunia walaupun hanya sebentar. Nujib da'watak, kalau kami engkau beri kesempatan untuk hidup sebentar atau kami kembali ke dunia walau hanya sesaat, nujib da'watak, kami akan taat padamu ya Allah, kami akan penuhi seruanmu ya Allah, kami akan mematuhi perintah-perintahmu ya Allah, wa nattabi'ir rusul, dan kami pasti akan mengikuti jalan-jalannya Rasul. Apa dikatakan para ulama? Para ulama, Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Itu namanya tafsir ayah bil ayah atau tafsir Quran bil Quran. Tafsir dengan metode tertinggi, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dikuatkan dengan ayat 105 sampai 108 Al-Mu'minun. Di antara ayatnya berbunyi, fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ya Allah, kembalikan aku di dunia, sungguh di dunia nanti aku akan memperbaiki hidupku, memperbaiki diriku. Qala sa'ufiha wala tukallimun. Lalu Allah berfirman, tetap tinggal dengan hina kamu di neraka dan jangan pernah mengajakku berbicara lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, kebayang gak sih kalau yang ngucap ini itu ternyata kita? Saat kita sudah wafat, meninggal, terus kita bilang sama Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya mau balik ya Allah, saya mau balik ke amal soleh saya ya Allah. Waktu di dunia saya sering ninggalin sholat, waktu di dunia saya sering ninggalin ngaji, waktu di dunia saya sering maksiat, waktu di dunia kemarin saya tuh kayaknya jauh darimu ya Allah. Saya bisa gak minta tolong balikin lagi ke dunia ya Allah? Ila ajalin qarib atau ila ajalin musamma, ya walaupun cuma beberapa saat, ajalin qarib, ya walaupun cuma waktu yang qarib, yang dekat, yang sebentar. Tapi hamba yakin ya Allah, nanti hamba kalau kembali ke dunia, hamba mau memperbaiki diri hamba. Nujib, hamba akan jawab da'watak, semua perintahmu hamba jawab. Nujib, hamba akan jawab da'watak, semua seruanmu, semua ajakan-ajakanmu hamba jawab. Engkau suruh hamba sholat ya Allah. Engkau suruh hamba puasa ya Allah. Engkau suruh hamba haji ya Allah. Nujib, hamba akan jawab da'watak, semua perintahmu, semua seruanmu, semua syariat-syariatmu. Itu kata orang yang sudah wafat. Kenapa gak sekarang aja nih, mumpung masih hidup? Kenapa harus nunggu nanti kalau kita sudah mati baru kita, ya Allah hamba nyesel ya Allah, tahu gitu hamba gak beli tanah dulu ya, tahu gitu hamba haji dulu ya. Ya Allah hamba nyesel ya Allah, tahu gitu hamba gak beli rumah dulu ya, hamba haji dulu ya. Ya Allah tahu gitu nyesel ya Allah, hamba gak beli mobil dulu, hamba haji dulu. Sebelum nanti nyesel di sana, mending sekarang dirubah pola hidupnya, pola mindsetnya. Jangan nanti kalau udah mati, hadirin, gak bisa lagi hidup lagi, mau gimana ceritanya? Sudah wafat, gak bisa lagi, hadirin. Dan ingat ya kalimatnya apa? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, walau hanya sebentar. Mereka minta kembali ke dunia untuk kembali kepada A, pasangan tercinta, B, anak-anak tersayang, C, orang tua yang dihormatinya, D, mobil mewahnya, E, rumah megahnya, ataukah F, mereka kembali mau beramal salih yang dulu mereka tinggalkan. A, B, C, D, E, atau F? F. Nggak ada ceritanya besok, ya Allah hamba mau kembali ke pasangan tercinta. Nggak ada, hadirin. Ya Allah besok hamba kembali ke mobil yang megah dan mewah. Nggak ada, jamaah. Saya mau kembali ke rumah saya yang keren itu. Nggak ada lagi, hadirin. Saya mau ketemu anak saya. Nggak ada ceritanya. Ila ajalil qarib.
da'watak. Tujuan pertamanya, saya mau menjawab semua syariat yang kau perintahkan padaku ya Allah. Itu yang mau dilakukan. Jadi minta kembali ke dunia bukan kembali kepada hartanya, mobilnya, rumahnya, pasangan tercintanya atau anak-anaknya. Mereka minta kembali ke dunia untuk memperbaiki amal. Nujib da'watak wa nattabi'ir rusul, dan mau mengikuti teladannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya mau taat dan saya mau ikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teladannya gimana sih? Oh, teladannya Nabi begini, maka aku akan ikuti, menggenggam apa yang Nabi telah perintahkan, walaupun seperti bara api. Masih ingat kata Nabi SAW, di akhir zaman sayati zamanun, akan tiba masa di akhir zaman nanti, orang-orang yang dia menggenggam agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Kalau ini bara api, digenggam tangan kita sakit, melepuh, karena bara api yang kita genggam. Tapi kalau tidak digenggam, maka nggak ada yang kita genggam. Seperti itulah perumpamaan nanti orang-orang di akhir zaman menggenggam agamanya. Digenggam sih, tapi sakit, melepuh. Tapi mesti dan harus dia genggam, karena kalau nggak dia genggam, dia nggak megang apa-apa. Akan tiba masa di mana orang menggenggam agamanya, menjalankan syariat Allah itu terkesan asing. Ngaji terkesan asing, baca Quran terkesan asing, sholat terkesan asing, haji umroh terkesan asing, syariat Allah terkesan asing, nggak familiar di tengah-tengah kita. Sampai-sampai orang yang menjalankan sunnah Rasulullah seperti orang yang menggenggam bara api, sakit, tangannya berdarah, melepuh, melonyoh, sakit. Tapi mesti harus digenggam, karena kalau nggak digenggam dia nggak sakit, dia nggak megang apa-apa, dia lagi nggak genggam apapun. Itulah perumpamaan orang-orang yang terus menggenggam apa yang Allah perintahkan. Awalam takunu aqsamtum min qabl. Coba lihat Allah jawab apa? Ya, kamu mah sama aja. Dulu waktu di dunia aku kan tidak bersegera mengazabmu toh. Jamaah, kalau kita maksiat langsung diazab detik itu juga, atau biasanya Allah tunda? Ditunda, dikasih waktu kan sama Allah. Awalam takunu aqsamtum min qabl. Bukankah sebelum-sebelum ini kamu juga sudah aku beri kesempatan? Waktu dia bermaksiat nggak langsung Allah azab. Waktu dia maksiat nggak langsung Allah hilangkan nyawanya, Allah cabut sarafnya tiba-tiba. Enggak kan? Enggak ada kan ibu-ibu yang lagi gibah, Jeng, tahu nggak ada informasi terbaru? Toto mati gitu, nggak ada kan? Nggak ada jemaah. Lagi gibah, ho yo, ancen, aku yo Dia gibah, sedangkan sehatnya tetap dikasih. Dia gibah, lisannya nggak kepleset. Dia gibah, di waktu yang sama Allah tetap bagi sehat untuknya. Nggak ada jemaah yang gibah tiba-tiba mati, itu nggak ada. Allah kasih kesempatan buat kita taubat, kembali ke Allah, dikasih. Makanya ketika sampai ke ayat ini, Allah sudah tahu polanya kita. Dulu dikasih kesempatan dia nyanyiin, percuma. Kalaupun dikasih kesempatan lagi, nggak akan pernah dia gunakan. Dan catat ya hadirin, kalau kita bertobat sekarang, maka ini sangat bermanfaat untuk kita sekarang. Tapi kalau tobatnya kita nanti selepas kita mati, maka tobat itu sudah tidak lagi bermanfaat untuk kita, karena setelah mati dia tidak akan pernah bisa kembali ke bumi, nggak bisa kembali. Malakum min zawal, sama aja bagi kalian. Kalian mau dikasih kesempatan ataukah tidak, tapi kalau kalian dulu sering menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, kebinasaan yang akan dijumpai oleh mereka.
wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Ayat 45. Dan kamu telah tinggal di tempat yang menzalimi dirimu sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan atas orang-orang yang zalim. Dulu zalim, tapi kezalimannya dia anggap remeh. Dulu dia zalim, tapi kezalimannya dia anggap santai. Dia tuh nggak sadar padahal sudah zalim sama orang, melanggar haknya orang, mengambil haknya orang, lalu dia menganggap remeh. Padahal Allah punya perhitungan yang kuat atas mereka. Ayat 46. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal mereka mengetahui Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya, dan balasan tipu daya mereka tidak akan pernah mampu mengalahkan tipu dayanya Allah. Hadirin, semut satu ekor lawan manusia dewasa umur 29 tahun. Semut satu ekor lawan manusia 29 tahun. Kira-kira menang semutnya atau menang manusianya? Jelas. Satu ekor semut lawan manusia 29 tahun, tinggal ditekan begini, pites, mati seketika. Sekarang pertanyaannya, manusia lawan Allah Rabbul Alamin, kira-kira yang menang siapa? Jelas hadirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Kita mau bermain-main, membuat makar, tipu daya kepada Allah. Kita mau akal-akalan, kita mau menipu Allah, kita mau buat makar kepada syariat Allah. Tapi kita lupa, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kalau kita membuat makar, Allah pun kemudian membuat balasan atas makar kita. Yang jelas menang makarnya kita atau makarnya Allah? Yang jelas menang Allah hadirin. Nggak mungkin manusia bisa mengalahkan Allah Rabbul Alamin. Tapi kadang manusia yang zalim tuh merasa dia bisa menguasai segalanya. Kadang-kadang kita yang merasa sudah super power, kita bisa setir itu, setir itu, setir itu, setir itu, setir itu. Ini semua di bawah kendali saya. Dia lupa bahwa tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Sekalipun dunia sudah dia genggam, sekalipun banyak orang berpihak padanya, tapi kalau Allah bilang tidak, tidak satupun. Apapun yang dia rencanakan akan berjalan sesuai dengan yang dia rencanakan. Hati-hati dari berbuat zalim, karena nggak akan ada pernah kemenangan bagi mereka-mereka yang zalim. Orang zalim kan nggak pernah menang. Yang menang itu orang yang beriman, beramal salih. Ulaika humul muflihun. Mereka itu yang nanti beruntung. Tapi kalau orang zalim, nggak beruntung orang zalim. Ayat 47. Maka karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janji kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha mempunyai pembalasan. Jadi kalau hari ini kita dizolimi, lalu terus kemudian orang zolim itu melenggang enaknya begitu saja, jangan ngira Allah lengah, jangan ngira Allah nggak balas mereka. Tapi Allah sedang membuat perhitungan dan Allah pasti membalas mereka dengan pembalasan yang sempurna. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai balasan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Allah untuk orang yang beriman, kebahagiaan, syurga, keberuntungan. Janji Allah kepada mereka yang berbuat zalim, kehinaan, kebinasaan, nelangsa dan menderita. Ini mah tinggal nunggu waktu aja.
Yang zalim pasti binasa. Yang beriman beramal salih pasti beruntungnya. Dan janji Allah nggak mungkin diingkari. Ayat 49 dan ayat 48, mohon maaf, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit, mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu-belenggu sebab karena dosa mereka sendiri. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, satu orang pendosa di hari kiamat kelak akan dijaga oleh 70.000 malaikat. Mohon maaf, satu pendosa pada hari di mana besok Allah hisab diikat dengan 70.000 ikat yang sangat kuat, dan satu ikatan talinya dijaga oleh 70.000 malaikat penjaga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, au kama qala, 70.000 per satu rantai ikatannya dijaga 70.000 malaikat. Totalnya 7,9, mohon maaf, 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar malaikat menjaga satu orang yang berbuat zalim. Hadirin, mau kabur kemana kira-kira? Kita dijaga satu orang malaikat aja nggak bisa kabur kemana-mana, hadirin. Dua malaikat, Raqib, Atid, nggak bisa kabur kemana-mana. Apalagi dijaga 70.000 rantai, per satu rantai dijaga 70.000 malaikat, 4,9 miliar. 4,9 miliar malaikat jagain kita, hadirin. Kita yang berbuat zalim mau kabur kemana kiranya? Fa'aina tadhhabun, fa'aina tadhhabun. Lalu kita mau pergi kemana? Kita mau mencari perlindungan sama siapa? Fa'aina tadhhabun, kemana kiranya engkau hendak pergi? Gak bisa kabur, hadirin. Gak bisa kabur. Pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan hak dengan cahaya wajah yang bersinar. Dan mereka yang berbuat batil bermacam-macam wajahnya, tapi wajahnya bermuram durja, hitam pekat gelap, legam, dengan beragam macam bentuk. Ada yang mohon maaf dibangkitkan membawa bendera tinggi, si fulan pengkhianat fulan. Ini biasanya yang ngutang gak bayar. Si fulan pengkhianat fulan, ini biasanya orang yang dikasih amanah tapi khianat. Ada yang dibangkitkan dalam posisi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang dibangkitkan dalam posisi-posisi pincang. Ada yang dibangkitkan dalam bentuk, mohon maaf, wajahnya seperti belakangnya, wajahnya rata, datar. Nauzubillahi min dzalik wa ra'iyadzubillahi min dzalik. Ayat 49, dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang berdosa diikat dengan belenggu-belenggu karena dosa-dosa mereka. Na'udzubillah. Ayat 50, pakaian mereka terbuat dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh panasnya api neraka. Gosong, jemaah. Pakaian mereka dari cairan aspal. Aduh, coba itu jemaah, aspal tuh panas-panas kayak gitu, siram ke badan kita, kayak apa jadinya badan kita, jadiin. Itu untuk orang-orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Ayat 50 surah Ibrahim ayat 50, pakaian bagi orang-orang yang zalim, mereka akan dipakaikan pakaian dari cairan aspal dan wajah mereka gosong tertutupi oleh api neraka. Ayat 51, agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia lakukan. Sungguh Allah maha cepat perhitungannya. Allah akan buat perhitungan. Waktu di dunia
kita pernah terzolimi, lalu kita nggak bisa balas kezoliman itu karena kita bukan orang yang punya kuasa atau berharta. Tapi besok di akhirat dibalas Allah sempurna semua kezaliman. Kita pernah dizolimin orang, dicurangi orang, lalu orang itu nggak ngerasa sudah pernah zolim sama kita, dan kita mau main-main pun udah males sama orang-orang modelan zolim kayak gitu, udah males banget deh. Tapi nanti orang yang zalim akan dibalas sempurna oleh Allah pada hari kiamat. Ayat 51, liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat. Allah pasti balas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka perbuat. Innallaha sari'ul hisab. Dan catat baik-baik, Allah itu perhitungannya sangat cepat. Sangat cepat. Terakhir, ayat 52, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya. Artinya Al-Quran ini jadi peringatan dan kita hendaknya mempelajari dan mentadaburinya, dan agar mereka mengetahui bahwa dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang mau mengambil pelajaran. Hadirin, ambil pelajaran dari Quran, ambil pelajaran dari Al-Quran. Kalau dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, artinya supaya mereka mengambil pelajaran dari setiap ayat yang mereka pelajari. Inilah Al-Quran. Mau masuk surganya Allah, ada cara-caranya. Quran sudah sebut. Beriman, beramal salih, bersabar atas gangguan, cobaan, ujian, perintah, larangan. Lalu kemudian ikhlas dalam beramal, itu sumber diterimanya amal. Ittiba, ikuti teladannya Rasulullah. Ridho biqada'illah, meridhoi semua ketetapan-ketetapannya Allah. Jadi Quran udah ngasih woro-woro, udah ngasih rambu-rambunya sama kita. Kalau azab neraka, hati-hati ya, azab neraka itu pedih, didapatkan gara-gara kezaliman, didapatkan gara-gara kita ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Karena dulu kita nggak pernah sholat, makanya kita dijebloskan ke dalam neraka sakor. Dulunya kita mampu, tapi kita nggak mau haji, mendahulukan membeli dunia dengan semua gemerlap-gemerlapnya ketimbang kita menunaikan ibadah haji. Padahal kalau kita bicara haji, berangkat tahun yang sama pun sebenarnya kita diberi kemampuan. Tapi orang kalau udah terlalu cinta dunia, seperti orang yang kesurupan, kesetanan, tergila-gila dia dengan dunia. Padahal dia bisa haji furoda, uangnya miliaran. Haji furoda pun bisa. Tapi kalau orang sudah terlanjur gila dunia, maka tertutup semua pintu-pintu kebaikan darinya, karena dianya yang tergila-gila sama dunia. Mudah-mudahan Allah izinkan kita yang belum berangkat haji segera berangkat haji, belum berangkat umrah Allah mudahkan berumrah, yang sudah pernah haji dan umrah Allah mudahkan kembali lagi ke Baitullah insyaallah. Dan ingat ya jamaah, semua kita akan dihisab, diaudit. Ibu diaudit. Kamu punya apa aja? Ayo. Gak punya apa-apa ya Allah. Dilihat rumahnya, sofanya harga berapa, mejanya harga berapa, furniturnya harga berapa, itu lemari customnya harga berapa, dipannya, ranjangnya, bantalnya, gulingnya harga berapa, alat-alat fitnessnya harga berapa. Diaudit sama Allah. Gak ada manusia yang gak diaudit. Semuanya sari'ul hisab, dihisab, diaudit semuanya. Bilang kayak katanya gak ada uang tapi renovasi rumah bisa. Bilang katanya gak ada uang buat haji tapi beli upgrade knalpot motor bisa. Bilangnya gak ada uang buat haji, beli iPhone 15 Pro Max bisa. Bilangnya gak ada uang buat haji tapi untuk membiayai anak sekolah sampai ke Amerika bisa. Bilangnya nggak ada uang untuk haji, tapi untuk makan di satu tempat yang sekali makan habis 5 juta untuk 5 orang bisa. Bilangnya nggak. Ditanya semua sama Allah hadirin. Dihisap semuanya. Jangan bilang ini enteng hadirin. Dihisap. Semuanya dihisap. Kalau besok kita diaudit, kita mau bilang apa sama Allah? Kita bilang gak mampu, ternyata audit menyatakan kamu sudah mampu, tapi kamu memprioritaskan beli furnitur
daripada menyeru, daripada memenuhi seruanku. Kamu mendahulukan renovasi rumah daripada memenuhi seruanku. Kamu mendahulukan beli knalpot motor, beli motor antik klasik daripada memenuhi seruanku. Kamu mendahulukan beli handphonemu, tasmu, tanahmu daripada memenuhi seruanku. Kita akan dihisap hadirin, diaudit. Yauma yakumul hisab. Sebelum diaudit. Bilang gak mampu tapi gamisnya 5 lemari. Bilangnya gak mampu tapi sarungnya ada 200. Diaudit. Besok kita akan dihisap, diaudit. Pandai-pandailah hitung-hitung. Kira-kira gimana nih sama semua rezeki yang sudah Allah berikan pada kita. Semoga saat besok kita diaudit, audit kita memberi keterangan hasil yang baik, insya Allah. Gak kerasa sudah jam 6. Terima kasih banyak jemaah atas segala keluangan waktunya. Terima kasih juga teman-teman TikTok, YouTube, Instagram atas segala kerendahan hatinya mau belajar bareng-bareng. Semoga Allah mengganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Mudah-mudahan kita istiqomah, meninggal dalam keadaan mati syahid, meninggal di tanah suci Mekah Madinah, wafatnya husnul khatimah. Sampai sini jamaah yang dirahmati Allah. Besok kita akan adakan lagi kajian. Dan hadirin, informasi kajian ini rutin setiap hari tanpa libur, dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat teman-teman TikTok, YouTube, dan Instagram, kalau setiap pagi dirasa bermanfaat, ayo kita belajar bareng-bareng. Kita tadabbur Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan. Memang Quran ini untuk liyatadabbaru, untuk kita tadabburi, liyadabbaru, untuk kita pelajari, kita ambil hikmah-hikmahnya, dan kita menguatkan diri dengan ayat-ayat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doa dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala kepercayaan, atas amanah-amanahnya. Insyaallah ini akan jadi kebaikan buat kita bersama-sama. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.